Halo pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Kurang 2 bulan lagi Amerika Serikat menggelar Pilpres dan suasana sekarang sudah mulai menegangkan karena deg-degan menurut jajak pendapat terakhir yang diadakan oleh New York Times dan CNBC itu selisih antara Hillary Clinton dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik itu hanya 2%. Wow. Jadi Hillary mendapatkan 45%, sementara Donald Trump itu 43%. Sementara seminggu sebelumnya, jajak pendapat yang diadakan oleh CNN bahkan Donald Trump unggul 2% dari Hillary Clinton. Nah ini kalau kita lihat lagi, bahkan mungkin setahun yang lalu ya, Pria, pada saat Donald Trump mencalonkan diri menjadi presiden itu kayaknya banyak orang yang ketawa ya. Mencibir, sinis, Siapa tidak mungkin kamu? lah ini. Udah gak punya pengalaman politik, terus kemudian ide-idenya sangat kontroversial, komentarnya juga ofensif ke banyak pihak, ke muslim, ke minoritas dan sebagainya. Kayaknya kok tidak layak orang ini, tapi ternyata Ini benar-benar memang namanya politik itu sebuah apa ya, hal yang selalu mungkin terjadi. Meskipun sebenarnya memang kalau dalam sejarah Pilpres Amerika kalau mendekati hari hanya itu memang selalu akan terjadi bergolak-golak dan biasanya persaingan semakin ketat. Itu terjadi dulu waktu Obama dengan Romney, Obama dengan McCain. Betul. Dan ini salah satunya juga peran media ya, peran media untuk selalu hyping up membuat sesuatu yang mungkin tadinya biasa-biasa aja menjadi seru, menjadi heboh, dan semuanya itu juga menjadi isu ya. Kayak contohnya yang terakhir ini adalah terkait dengan kesehatan Hillary Clinton. Nah, itu yang kemudian dieksploitasi oleh Donald Trump. Jadi isu kesehatan calon presiden di sini penting ya? Oh iya, tentunya nanti yang akan menjadi presiden Amerika Serikat ini adalah Commander in Chief yang dalam situasi kapanpun 24 jam itu harus siap-siap mungkin untuk menekan tombol perang nuklir atau mengirimkan pasukan Amerika Serikat kemana. Jadi memang dibutuhkan orang yang pastinya harus sehat ya. Selain itu juga isu lain seperti misalnya kelayakan yang diuji dari misalnya taat bayar pajak nggak? Seorang capres yang tidak merilis tax returns-nya, tidak merilis catatan pajaknya, yaitu Donald Trump. Ya, kalau Hillary Clinton sudah merilis selama hampir 40 tahun ya catatan pajaknya selama ia menjadi tokoh publik bersama suaminya mantan Bill Clinton. Tapi Donald Trump tidak mau merilis. Tapi memang ini tidak wajib ya, artinya tidak ada sanksi kalau kebiasaan. Jadi tradisi yang sudah dijalankan puluhan tahun. Dan terkait dengan transparansi juga. Kan? Tapi memang Donald Trump kan memang tidak selalu mengikuti pakem politik yang selama ada ya, dan dia merasa dengan tidak mengikuti itu dia sekarang menjadi baik-baik saja. Bahkan seperti komentarnya dia sendiri, kalau saya menembak orang pun di jalan di Manhattan itu saya tidak akan kehilangan penggemar, dia bilang gitu ya. Jadi memang sangat tidak rasional saya pikir ya. Feeling aja, feeling, emosi. Tapi perasaan. Politik itu kan rata-rata bukan logika. Logika katanya cuma 10%, 80% adalah emosi, perasaan, ikatan-ikatan masa lalu, ikatan-ikatan sentimen-sentimen primordial dan sebagainya. Katanya loh ya. Kayak milih pacar ya sebetulnya. Itu agak sedikit ada kemiripan ya. Pacar politik dengan pacar beneran itu agak kemiripan ya. Jadi untuk menentukan siapa pacar mereka berikutnya ini, rakyat Amerika akan ada melalui serangkaian upacara nih, termasuk salahnya adalah debat presiden. Tapi seberapa besar pengaruh debat khususnya untuk sekarang ini ya terhadap mungkin hasil pemilu nanti November nanti? Ya, ini tentunya adalah satu pertanyaan besar yang sepertinya kalau dalam Pilpres kali ini bisa jadi pengaruhnya tidak terlalu banyak. Signifikan ya. Karena sudah polarisasinya itu udah begitu kuat sekali, Pri. Dalam arti nggak terlalu banyak orang yang masih belum memutuskan mau Clinton atau Trump. Biasanya jadi yang kelompok undecided yang belum menentukan itu tipis ya sekarang ya? Tipis sekali, dan rata-rata orang itu juga karena keduanya ini bukan dianggap sebagai calon yang appetizing ya, banyak yang disukai ya. Jadi ketidaksukaan warga Amerika terhadap kedua calon ini tinggi sekali ya. Hampir sama lah, 40% atau 50% itu kisarannya ya. Ini biasanya tidak terjadi seperti itu. Betul. Jadi biasanya kalau Pilpres itu kan orang memilih mana yang saya suka. Kalau Pilpres kali ini mana sih yang lebih saya tidak suka. Jadi saya mau mendukung si lawan yang orang yang paling tidak saya sukai. Gimana jadi kemungkinan orang yang memilih Hillary itu bukan karena dia ingin memilih Hillary, tapi karena tidak suka dengan Donald Trump. Jadi it's not about who you like, tapi who you dislike yang membuat Anda pergi ke TPS kali ini. Jadi kalau di Indonesia mungkin dengan dalam bahasa Indonesianya asal bukan Trump atau asal bukan Hillary. Nah, seperti itu. Ya. Menarik sekali untuk diamati terus pemirsa, dan tentunya kami akan terus melaporkannya untuk Anda. Untuk sementara ini kami pamit dulu dari Washington DC. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.